Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Anggrani Manurung dengan NIM 2407020078. Saya dari Rombel 24 Akuntansi G. Oke. Halo semuanya. Pernah nggak sih kita ngerasa terbantu banget sama yang namanya AI kayak ChatGPT, Perplexity ataupun Grammarly atau AI yang lainnya? Nah, di video ini aku akan membahas mengenai etika penggunaan AI dalam dunia pendidikan, terutama untuk kita sebagai mahasiswa. Karena sepintar-pintarnya teknologi tetap ada batasan yang harus kita pahami dan kita hargai. Nah, kita semua tahu kalau teknologi itu semakin canggih. Kayak sekarang, kita tinggal ketik prompt, langsung keluar deh jawabannya. Tapi, boleh nggak sih kita pakai itu untuk tugas kita di kampus? Atau apakah ada batasannya? Nah, yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi, artificial intelligence atau AI sekarang udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari di dunia pendidikan. AI digunakan buat banyak banget hal, kayak misalnya mencari referensi akademik yang lebih cepat, ataupun meringkas buku atau jurnal. Lalu bisa juga untuk memperbaiki grammar atau gaya bahasa, ataupun bantuin belajar lewat AI, tutor atau chatbot. Nah, contoh nyata dari kayak ChatGPT, Grammarly, Quillbot, atau bahkan AI di Google Docs yang ngasih saran penulisan. AI memudahkan proses pembelajaran, tapi kita juga harus paham, teknologi ini bukan pengganti usaha belajar kita, tapi alat bantu. Jadi kita ini nggak boleh mentah-mentah mengcopy hasil dari ChatGPT lalu kita serahkan sebagai tugas kuliah kita, tapi kita harus jadikan AI ini untuk membantu kita dalam mengerjakan tugas. Kayak setelah dari AI kita tambahin ilmu yang ada di kita, baru kita serahkan itu sebagai bentuk dari tugas kita. Nah, kayak selanjutnya aku akan menjelaskan kenapa kita butuh etika. Jadi, teknologi ini kan selalu berkembang, tapi ada nilai-nilai kita sebagai mahasiswa harus tetap dijaga. Nah, disinilah pentingnya etika. Etika itu seperti rambu lalu lintas. Kayak kita boleh jalan cepat, tapi tetap harus ikuti aturan. Kalau tidak bisa celaka. Sama seperti dalam konteks AI, etika menjaga supaya yang pertama, kita tetap belajar dan berkembang. Yang kedua, menghargai karya orang lain. Yang ketiga, kita tidak mengorbankan kejujuran demi nilai yang bagus. Jadi, tanpa etika, AI bisa menjadi senjata makan tuan loh. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan contoh penggunaan AI yang etis versus tidak etis. Jadi yang pertama aku akan menyebutkan dulu yang etis. Yang pertama, pakai AI untuk ngerangkum kuliah yang panjang banget. Kan pasti kita pernah ya dikasih tugas untuk merangkum, tapi materinya ini banyak banget, kayak kita nggak sanggup untuk ngerangkum semua itu sendiri. Jadi kita bisa minta bantuan AI buat merangkum. Terus yang kedua, bikin draft awal esai, lalu kita olah sendiri. Jadi kita boleh minta ide dari AI mengenai esai kita, tapi nantinya yang mengolah esainya itu kita sendiri. Jadi kita hanya meminta ide aja dari AI. Terus yang ketiga yang boleh juga itu tanya konsep yang belum kita paham, kayak apa itu teori relativitas dalam bahasa sederhana.
Jadi mungkin kayak kita nggak paham terkait satu materi nih, kita boleh minta AI untuk ngejelasin dalam bahasa yang bisa kita pahami gitu. Nah, untuk yang tidak etis itu yang pertama ada menyalin benar-benar jawaban dari AI terus disubmit sebagai tugas. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Kayak abis kita send soal kita ke ChatGPT langsung kita copy terus kita jadiin ngumpulin sebagai tugas kita, itu nggak boleh. Terus yang kedua, bikin makalah full pakai AI tanpa kontribusi pribadi. Nah, ini bikin makalah juga nggak boleh ya, karena ujung-ujungnya itu yang akan berakibat buruk ke diri kita juga, karena kan AI itu bisa mengcopy dari jurnal orang lain. Nah, kalau misalnya kita benar-benar hanya mengcopy dari jawaban dari AI, nantinya kita bakal kena plagiarisme gitu. Terus selanjutnya pakai AI buat nyontek waktu ujian daring. Nah, ini nggak boleh juga ya teman-teman, karena kan waktu ujian itu kita diuji seberapa paham kita terkait suatu materi. Nah, kalau misalnya kita pakai AI, itu sama aja kayak kita membohongi diri kita sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, etika itu bukan soal bisa atau nggak bisa, tapi soal benar atau salah. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan dampak negatif jika etika dilanggar. Mungkin kalian mikir, dosanya juga nggak bakal tahu kok kalau kita pakai AI. Tapi jangan salah, karena dampaknya itu bisa besar loh. Kayak yang pertama, dampak negatif yang pertama itu kita bisa kena plagiarisme atau saksi akademik. Soalnya banyak kampus sudah bisa pakai software deteksi AI dan plagiarisme seperti Turnitin. Jadi kalau ketahuan, mungkin ada beberapa universitas yang kasih nilai 0 buat orang yang pakai AI, ataupun bahkan ada yang langsung di DO. Terus dampak yang kedua, kemampuan berpikir kita menurun. Jadi kalau misalnya kita terlalu bergantung pada AI, bikin kita males berpikir kritis dan analitis. Jadi lama-lama kemampuan menyusun atau menulis argumen kita jadi tumpul. Terus dampak yang ketiga, hilangnya nilai integritas. Jadi kejujuran itu kan adalah fondasi utama dalam dunia akademik. Nah, kalau kita mengorbankan itu, kita bukan cuma mengejar nilai, tapi bukan ilmu. Oke. Biar aman dan tetap bermanfaat, aku ada beberapa tips untuk menggunakan AI secara cerdas. Kayak yang pertama, gunakan AI sebagai partner, bukan pengganti. Jadi, AI bantu kita untuk mulai mengerjakan sesuatu, tapi tetap kita yang pegang kendalinya. Terus yang kedua, selalu beri sentuhan pribadi. Ini maksudnya kayak kita hasil dari AI kita tambahin dengan opini kita ataupun pendapat, pengalaman atau analisis dari sudut pandang kita sendiri. Terus yang ketiga, kita bisa tanya dulu ke dosen, karena ada beberapa dosen yang memperbolehkan penggunaan AI asal kita jelaskan bagaimana kita menggunakannya. Terus yang selanjutnya itu kita cek sumber dan faktanya. Kadang AI ini bikin kadang AI juga bisa salah dan faktanya tuh nggak valid. Jadi kita harus selalu cross check dengan sumber aslinya gitu. Mungkin bisa cross check dengan sumber aslinya dari jurnal-jurnal yang ada di Google Scholar ataupun di yang lainnya. Terus yang terakhir aku akan menjelaskan masa depan AI dan pendidikan. Jadi AI ini bukan musuh dari pendidikan. Justru kalau digunakan dengan bijak, AI bisa yang pertama membantu mahasiswa belajar sendiri.
Jadi kan kadang kalau misalnya dijelasin dosen, kita nggak paham materinya karena dosennya itu ngejelasinnya terlalu cepet-cepet lah, atau bahasanya susah dimengerti. Nah, kita bisa tanya ke AI kayak, tolong jelaskan materi terkait ini dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, nanti AI bakal ngejelasin dengan bahasa sehari-hari kita, dan pastinya kita bakal dapat lebih paham mengenai materi tersebut. Lalu selanjutnya kita dapat mempercepat riset. Terus yang terakhir, kita membuka akses ke pengetahuan global. Jadi pengetahuan kita bukan semata-mata hanya yang diajarkan di sekolah ataupun di kuliah, tapi kita bisa mempelajari hal yang lebih luas lagi, karena ilmu itu kan luas ya teman-teman. Tapi ingat, AI tidak punya akal sehat, tidak punya nilai moral, dan tidak tahu konteks lokal. Semua itu tetap harus datang dari kamus, dari kita semua sebagai mahasiswa. Jadi pinter-pinter kita menggunakan AI, kayak gak boleh langsung di copy, tapi harus kita taruh analisis kita juga dalam untuk mendapatkan dari AI tersebut. Nah, oke. Jadi sekian dari aku. Jadi AI itu kayak ibarat pisau, bisa buat masak tapi juga bisa buat menyakiti, tergantung siapa dan pakainya bagaimana. Oke, sebagai mahasiswa kita bukan cuma dituntut cerdas, tapi juga beretika. Jangan cuma jadi pengguna teknologi, tapi jadilah generasi yang bijak memanfaatkannya. Oke, sekian dari penjelasan dari aku. Kiranya teman-teman semua dapat memahami yang aku jelaskan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.